Baik, kita masuk di part 5 ya. Kita akan mencoba untuk merapikan view tampak. Untuk notasi view elevationnya, kita geser ya keluar dari side agar tidak tumpang tindih dengan objek atau material yang lain, agar lebih kelihatan ya. Untuk tampak depannya juga kita geser sedikit, begitu juga untuk tampak belakangnya. Oke, jika kita sudah merapikan view elevation, kita juga akan menambahkan dan merapikan garis as ya. Jadi untuk bagian-bagian yang belum memiliki garis as, kita tambahkan ya. Kemudian kita juga akan merapikan garis as yang perlu kita rapikan ya. Jadi jangan sampai ada bagian-bagian yang belum ada garis asnya, karena garis as itu sangat penting ya, baik dalam kita melakukan proses desain maupun ketika kita akan melaksanakan pekerjaan di lapangan. Jadi untuk garis as ini jangan sampai tertinggal ya.
Baik, setelah semua garis as sudah kita rapikan, kita akan mencoba untuk mengganti notasi dari garis as ya. Kita masuk ke grid element selection setting, kemudian kita ganti ya untuk notasinya. Kita lakukan hal yang sama sampai semua garis as memiliki susunan notasi yang baik ya. Untuk garis as di posisi horizontal ini, kita beri notasi dengan angka ya. Nanti untuk di posisi vertikal atau garis as yang berada di posisi vertikal, kita beri notasi dengan abjad ya.
Baik, jika keseluruhan notasi garis as sudah kita masukkan, berikutnya kita akan memasukkan garis potongan ya. Kita tambahkan garis potongan lagi. Kita masuk ke section tool. Kemudian kita buatkan garis potongan ya. Oke, kita geser sedikit ya. Kita buatkan garis potongan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jika rekan-rekan menginginkan garis potongan lebih banyak lagi, rekan-rekan bisa buatkan sendiri ya, sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Oke, kita rename sedikit ya untuk penamaannya agar lebih teratur. Kemudian kita coba atur kembali ya untuk garis potongan bangunan ini. Kita drag sedikit ke arah luar ya, sedikit menjauh dari objek bangunan. Ini dimaksudkan agar view dari potongan bangunan nanti bisa mencakup elemen-elemen atau objek-objek yang kita perlukan. Baik, jika kita sudah selesai dengan pengaturan garis potongan bangunan, kita akan masuk pada pemberian notasi ukurannya. Kita masuk dalam dialog Dimension Default Setting. Setelah kita melakukan sedikit settingan ya atau pengaturan, kemudian kita coba memasukkan dimensi pada desain kita ya. Pada tutorial kali ini saya tidak memasukkan dimensi secara detail ya. Akan tetapi jika rekan-rekan mau memasukkan dimensi secara detail, rekan-rekan bisa melakukannya ya pada desain rekan-rekan. Kita masuk dalam view elevation atau view tampak ya. Oke, ini tampak belakang ya. Kita coba atur kembali ya untuk garis asnya. Di sini garis asnya belum terlalu rapi ya, masih tumpang tindih dengan view tampak. Kita lakukan pengaturan ini pada semua garis as ya, sampai semua garis as teratur dengan rapi tanpa tumpang tindih dengan view tampak ini atau tumpang tindih dengan objek lainnya ya.
Baik, jika semua garis as pada tampak bangunan ini sudah selesai kita atur kembali ya. Kita coba ganti untuk grid garis asnya menjadi putus-putus ya, sehingga view tampak lebih enak dilihat. Kemudian kita masuk dalam dialog elevation selection setting. Kita lakukan sedikit pengaturannya. Kita akan membuat view tampak ini menjadi hitam putih ya. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar ya untuk melihat hasilnya. Oke, view tampak kita menjadi lebih menarik ya. Jika ada yang perlu kita rapikan lagi, sehingga gambar tampak dari desain bangunan ini menjadi lebih profesional ya, menjadi lebih bagus. Baik, berikutnya kita akan coba untuk memasukkan railing di area outdoor ya. Kita kembali ke ground floor, kemudian kita masuk ke story 2. Lalu kita akan membuat layer baru ya. Kita masuk ke dokumen, kemudian layer, masih dalam baris arsitektural, kita klik new layer, lalu kita beri nama ya, railing. Kita aktifkan layer combination, kemudian kita klik OK. Dalam baris desain kita cari railing tool ya. Kemudian dalam railing default setting kita coba lakukan sedikit pengaturan. Rekan-rekan bisa lihat ya proses pengaturannya. Kemudian untuk layernya kita ganti, lalu kita klik OK. Kita coba klik atapnya dulu, kemudian kita hide-nya. Kita klik kanan layer, kemudian hide. Untuk master morph-nya kita hide juga. Ini kita maksudkan agar tidak terlalu mengganggu ya dalam proses penggambaran kita. Baik, kita kembali ke railing tool, kemudian kita klik OK ya, seperti biasa. Kemudian kita lakukan proses penggambarannya ya. Kita masuk ke view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Oke, kita kembali ke dokumen, kemudian kita masuk ke show all layer. Oke, untuk railingnya sudah masuk ya, bagus hasilnya. Kita kembali ke story 2, kita edit sedikit ya, agar railingnya tidak bertabrakan dengan dinding ya, atau curtain wall. Kemudian kita klik railingnya, klik kanan, kemudian kita klik mirror a copy. Kita kopikan ke posisi di bagian belakang ya dari bangunan ini. Kita kembali ke view 3 dimensi, lalu kita lihat hasilnya ya. Oke, bagus, railingnya sudah masuk. Baik, kita kembali ke story 2. Tahap berikutnya kita akan memasukkan rumput ya di area outdoor. Kita masuk ke slab default setting, kemudian kita lakukan settingan ya. Untuk materialnya kita pakai gravel, untuk modelnya kita ganti grass,
Oke, untuk layernya kita ganti rumput ya. Kita klik OK. Kemudian kita lakukan proses penggambaran untuk memasukkan rumput ini ya ke area outdoor. Kita lihat dulu dari view 3 dimensi ya untuk cek posisi batasnya. Kita cek dari mana kita mau mulai melakukan proses penggambarannya. Oke, kita lakukan prosesnya. Kita masuk dalam view 3 dimensi. Oh, ternyata tinggi sekali ya. Kita coba lakukan editing kembali. Kita masuk dalam select tool. Kemudian untuk tinggian elevasinya kita ganti lagi. Masih belum sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Kita ganti lagi. Untuk elevasinya oke, sudah hampir sesuai ya. Cuman masih sedikit lebih tinggi dari lantai plat betonnya. Kita coba drag turun ke bawah ya. Oke, kita perlu melakukan sedikit editing lagi untuk bagian pinggir dari rumput ini karena bertabrakan ya dengan frame curtain wall. Kita coba edit, kita rapikan kembali. Oke, kita coba lihat dari view 3 dimensi untuk melihat hasilnya. Kita cek kembali ya. Untuk posisi di belakang ini kita coba rapikan kembali. Oke, sudah rapi ya. Kita cek lagi. Untuk ketebalannya kita coba atur kembali ya. Kita naikkan lagi sedikit ke atas karena tadi tumpang tindih dengan plat dak beton ya. Oke, kita coba cek lagi. Bagus ya hasilnya. Jadi area ini bisa dipakai untuk titik kumpul jika terjadi keadaan darurat ya. Oke, kita kembali ke story 2. Ada garis as yang perlu kita edit kembali ya. Kita rapikan sedikit untuk garis as ini. Baik, kita akan mencoba untuk merapikan kembali view tampak ya. Karena tadi terputus oleh pengaturan railing dan juga penambahan rumput pada area outdoor di lantai 3 ya. Oke, kita masuk dalam view tampak. Kemudian
kita masuk dalam kotak dialog elevation selection setting seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Pada tampak belakang kita lakukan hal yang sama untuk tampak depan ini ya, jadi sama persis pengaturannya. Kemudian kita klik OK, kita tunggu sebentar untuk melihat hasilnya. Oke, bagus ya hasilnya, menarik. Oke, di sini grid as-nya masih tumpang tindih ya, atau terlalu rapat. Kita coba atur kembali ya, agar garis as ini atau grid as ini terlihat lebih enak dipandang ya, tidak tumpang tindih atau terlalu rapat satu dengan lainnya. Baik, kita kembali ke ground floor. Kemudian kita masuk ke elevation lagi ya, ke S elevation atau tampak samping. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah masuk pada view tampak samping. Kita masuk ke dokumen, kemudian layer, lalu kita klik show all layer. Oke, untuk master move-nya kita coba hide kembali. Kita ingin memunculkan atap ya, tadi atapnya itu tidak muncul pada view tampak. Kemudian untuk grid garis asnya kita coba atur kembali, karena di sini posisinya tumpang tindih ya dengan view tampak. Kita rapikan kembali. Baik, jika kita telah selesai melakukan pengaturan kembali pada garis as ini,
Kita masuk pada Edge Elevation, kita klik kanan ya, kemudian dalam kotak dialog Elevation Selection Setting kita lakukan pengaturannya sama seperti yang kita lakukan pada tampak belakang dan tampak depan ya. Kita klik OK, kemudian kita tunggu sebentar ya untuk melihat hasilnya. Oke, sudah jadi ya. Bagus ya hasilnya. Baik, kita kembali ke ground floor, kemudian kita masuk pada west elevation. Kita coba select semua garis as ya. Oke, kita masuk pada baris dokumen, kemudian kita masuk pada grid element selection setting. Kita ganti ya untuk garis as ini menjadi garis putus-putus ya. Oke, kemudian kita klik kanan, kita masuk dalam kotak dialog elevation selection setting. Kita lakukan hal yang sama untuk pengaturannya ya. Kemudian kita klik OK. Oke, sudah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Bagus hasilnya. Kemudian untuk garis as yang masih tumpang tindih ya, kita coba atur kembali agar garis as ini tidak tumpang tindih ya, sehingga mudah untuk terbaca. Baik, setelah tampak bangunan selesai kita rapikan, kita juga akan merapikan potongan bangunan ya. Kita masuk ke potongan bangunan 1 atau section 1 ya. Kita tunggu sebentar.
kita masuk ke dokumen, kemudian layer, lalu kita klik show all layer ya, karena pada potongan ini atap belum kelihatan ya, belum masuk. Oke, untuk master mouse nya kita hide terlebih dahulu. Oke, untuk garis asnya kita atur kembali ya, masih ada yang perlu diatur karena garis asnya tumpang tindih ya. Kita coba rapikan kembali, kemudian kita klik kanan ya pada section setting, kemudian dalam kotak dialog section selection setting kita lakukan hal yang sama ya, pengaturannya sama, jadi hanya kita ulangi saja untuk pengaturannya ya. Kemudian kita klik OK, lalu kita tunggu hasilnya ya. Oke, kemudian kita kembali ke ground floor, lalu kita masuk ke potongan bangunan 2 ya, atau section 2. Kita coba untuk mengaktifkan show all layer. Oke, untuk master mouse-nya kita hide dulu. Lalu kita klik kanan, masuk dalam section setting. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk pengaturan settingan ini ya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar hasilnya ya. Oke, sudah jadi ya. Kemudian untuk potongan-potongan bangunan yang lain kita lakukan hal yang sama ya. Ini hanya proses pekerjaan berulang ya. Jadi kita lakukan hal yang sama dengan proses pekerjaan yang sama secara berulang-ulang untuk potongan-potongan bangunan yang lain.
Baik, jika proses perapihan untuk potongan bangunan ini sudah selesai kita buat, kita coba cek satu-satu ya. Kita mulai dari min 1 story, kemudian ground floor, kemudian story 1, story 3, lalu kita masuk dalam south elevation, tampak depan ya. Kemudian kita masuk pada north elevation atau tampak belakang ya. Kita tunggu sebentar ya, karena sudah banyak elemen-elemen yang masuk dalam desain ini, jadi agak sedikit lambat ya. Oke, tampak belakangnya sudah jadi. Kemudian kita masuk dalam view west elevation, tampak samping ya. Oke, sudah rapi juga. Kemudian edge elevation. Oke, sudah bagus, sudah enak dipandang ya, menarik. Lalu kita masuk dalam potongan bangunan 1 atau section 1. Kita coba cek ya, apakah ada grade as yang saling tumpang tindih. Kita coba perhatikan dengan seksama ya. Kemudian kita masuk dalam potongan bangunan 2 atau section 2 ya. Oke, bagus ya hasilnya. Kemudian kita masuk dalam potongan bangunan 3 atau section 3. Lalu kita masuk dalam potongan bangunan 4 atau section 4. Dengan menggunakan software Graphisoft Archicad ini, kita mudah ya untuk membuat gambar kerjanya. Dan juga untuk gambar kerjanya sangat akurat dan detail ya. Itulah kelebihan kenapa kita mesti menggunakan software berbasis BIM ya.
Jadi dapat membantu kita dalam melakukan proses desain dengan cepat dan akurat. Baik, berikutnya kita akan masuk dalam aksonometri bangunan ya. Kita coba cutting atau kita potong perlahan-lahan dari atas ya, sehingga kita bisa melihat view aksonometri bangunannya satu persatu ya, atau bagian per bagian ya. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan masuk pada view kamera. Dikarenakan proses peletakan view kameranya tidak saya sertakan dalam tutorial kali ini, jadi untuk proses peletakan kameranya akan saya bahas terpisah ya pada tutorial yang lain. Ini saya maksudkan agar mempermudah bagi para pembelajar untuk mempelajari bagaimana cara atau proses untuk meletakkan kamera pada bangunan yang kita desain. Jadi ikuti terus ya channel ini. Baik, kita sudah masuk di tahap akhir ya. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan tutorial tentang bagaimana menggunakan Archicad untuk merancang bangunan 3 lantai. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami langkah-langkah dasar proses desain arsitektur. Jangan ragu untuk bereksperimen dan terus belajar untuk mengembangkan kreativitas dalam desain bangunan Anda.
Terima kasih telah mengikuti tutorial dan channel ini. Semoga kita semua sukses dalam setiap aktivitas dan proses belajar kita. Dan di akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.